Bab 1. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Rasanya tidak enak. Watson yang berusia 10 tahun memegang roti hitam seperti batu bata di tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengendalikan kekuatannya dengan hati-hati dan menghindari penggunaan kekuatan yang dapat mematahkan gigi. Sebagai putra ke-8 dari seorang baron yang jatuh miskin di perbatasan timur kerajaan Naga Suci, Watson merasa cukup beruntung karena dia masih memiliki roti untuk dimakan selama 3 kali makan sehari. Kerajaan Naga Suci terletak di pusat dunia. Cuacanya hangat seperti musim semi sepanjang tahun dan memiliki hasil bumi yang melimpah, yang hanya mendorong orang-orang untuk bermalas-malasan. Puluhan juta orang tinggal di tanah itu, dan 1 dari 1000 adalah bangsawan. Namun, orang tidak boleh berasumsi bahwa kehidupan yang baik menanti mereka hanya karena mereka menjadi bangsawan. Merupakan tugas seorang bangsawan untuk menjalankan kendali dan bertanggung jawab atas pengelolaan tanah atas nama mereka. Karena tanahnya terlalu banyak, mereka membayar sejumlah besar pajak ke negara setiap tahun. Beberapa bangsawan terlilit hutang, dan keluarga Gary tempat Watson berasal adalah salah satu contohnya. Mereka memiliki 100 hektar tanah subur tetapi gagal mempekerjakan pekerja karena ketidakmampuan ayahnya dalam mengelola tanah. Sebagai seorang bangsawan, dia buruk dalam bertani, jadi tanahnya sudah ditumbuhi rumput liar. Jika bukan karena peternakan ayam keluarga, semua orang akan mati kelaparan. Hidup sudah sulit untuk memulai, dan ayah Watson yang idiot berusia 40 tahun hanya bisa menyesali kemalangan mereka sambil minum banyak dan membajak ibunya yang berusia 38 tahun setiap malam. Dia tampak bersemangat untuk menciptakan saudara ke-9 bagi Watson. Kapan hidup ini akan berakhir? Watson mendesah. Dia menanggung semua penderitaannya dan menelan sepotong roti hitam itu. Watson, mengapa kamu melamun di sini? Jika kamu punya waktu untuk melamun, mengapa kamu tidak ikut berburu denganku? Kamu hanya bisa minum sup daging cincang asin setiap hari Senin baru-baru ini, dan jika ini terus berlanjut, kamu mungkin hanya melihat daging 2 minggu sekali. Sebuah suara renyah terdengar di belakangnya. Watson menoleh dan melihat seorang gadis muda mendorong pintu rumah kayu 3 lantai itu. Gadis muda itu bertubuh mungil dan membawa busur kayu keras di punggungnya. Pakaiannya yang tipis dibungkus rok kulit. Rambut ungu panjangnya diikat menjadi ekor kuda dan dia memiliki wajah yang lembut dan jauh. Sementara itu, mata kuningnya yang bulat itu penuh dengan energi. Watson mengalihkan pandangannya dan mendaratkan tatapannya ke 2 tempat. Pahanya yang indah yang ditutupi rambut halus yang dapat terlihat di balik rok kulitnya saat bergoyang tertiup angin. Dadanya yang sedikit membuncit, hasil dari baru saja memasuki masa pubertas, membuatnya tampak lebih manis dari imut, membuat siapapun sulit mengalihkan pandangan darinya. Sayangnya, dia tidak dapat memiliki pikiran jahat terhadap gadis muda itu. Scarlett, aku tidak akan pergi berburu. Scarlett, anak ke-7 dalam keluarga itu, hanya 1 tahun lebih tua darinya. Dibandingkan dengan kakak laki-lakinya yang pergi mencari pekerjaan, kakak perempuan kedua mereka yang dikirim ke kota setelah bakat sihirnya diketahui, dan saudara-saudaranya yang lebih tua yang secara fisik lemah atau tidak suka pergi keluar, Scarlett agak dapat diandalkan karena dia tahu cara meringankan beban keluarga. Namun, keterampilan memanah Scarlett hanya rata-rata. Memburu kelinci liar membutuhkan beberapa hari kerja keras untuk menghasilkan anak panah kayu yang tajam, dan sulit untuk mengatakan pihak mana yang lebih menguntungkan. Kau bahkan tidak akan ikut untuk sesuatu yang menarik seperti itu. Lupakan saja. Kau bisa tinggal di sini dan membantu mengurus peternakan ayam. Itu lebih baik daripada melamun. Ekspresi gembira Scarlett berangsur-angsur mendingin. Dia pergi berburu murni karena tertarik dan menambah pengeluaran keluarganya hanyalah hal yang tidak penting. Melihat Watson tidak mengerti, dia menggumamkan beberapa patah kata kekecewaan sebelum berbalik dan pergi. Itu adalah peternakan ayam yang terletak di halaman belakang, seukuran lapangan sepak bola. Mendengar perkataan Scarlett, ketika Watson tiba di sana, dia kebetulan melihat 2 pemuda berusia sekitar 16 tahun berjalan keluar dari dalam. Mereka tampak kuat dan tampak hampir identik satu sama lain. Kakak ketiga, kakak keempat. Mereka adalah 2 kakak laki-lakinya, Zeke dan Zenoah. Mereka dikabarkan sebagai saudara kembar yang lahir pada hari yang sama dan memiliki kemampuan khusus yang disebut telepati,
yang memungkinkan mereka untuk memahami pikiran satu sama lain sampai batas tertentu. Apakah kamu datang untuk mengurus peternakan ayam, Watson? Kebetulan sekali, ayam-ayam itu baru saja bertelur. Kami ingin menukar sebagian dengan mainan, jadi jangan beritahu ayah. Zeke mengulurkan tangan dan menepuk bahu Watson. Dia memiliki ekspresi licik di wajahnya saat dia menunjuk dadanya yang membuncit. Kulit telur putih samar-samar terlihat di dalamnya. Zenoa bersiul. 100 telur seharusnya cukup untuk ditukar dengan permen dan ketapel untuk berburu burung. Jika kita beruntung, kita bahkan mungkin bisa menukarnya dengan 2 bola kaca bagus yang bisa kita mainkan. Mengerti, aku tidak akan mengatakan apapun. Melihat kedua saudaranya pergi, Watson berjongkok di tanah seperti bola karet yang kempes. Apa yang bisa dia katakan? Dia bahkan tidak bisa menelan makanannya, apalagi bermain. Apa yang harus dia lakukan jika keluarganya penuh dengan orang-orang yang tidak bisa diandalkan? Hujan turun sehari sebelumnya, dan genangan air di tanah memantulkan rambutnya yang coklat tua. Tubuhnya yang berusia 10 tahun sangat rapuh dan hanya matanya yang memiliki pandangan kedewasaan yang tak berdaya. Siapapun yang hanya menatap matanya akan mengira bahwa dia berusia 30 tahun. Dia bukan berasal dari dunia itu dan dulunya adalah pekerja kantoran yang stereotip di bumi. Karena hidupnya yang menyedihkan dari jam 6 sampai jam 9 sepanjang tahun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Aku tidak ingin hidup sengsara seperti ini." Tuhan akhirnya memenuhi permintaannya dengan membiarkannya bertransmigrasi ke tubuh anak ke-8 seorang baron seminggu yang lalu. Watson mengambil segenggam pakan ayam dari kandang ayam kayu sederhana dan melemparkannya ke tanah. Dia memandangi setiap ayam yang kurus dan tampak kusam saat mereka menjulurkan leher dan berebut untuk melahap makanan. Dia kemudian berkata dengan kesal, "Jika ada hari di mana aku tidak tahan lagi, aku akan membunuh kalian semua dan mentraktir diriku sendiri dengan makanan enak." Tidak mudah baginya untuk datang ke dunia lain. Biarlah jika dia tidak bisa membuat nama untuk dirinya sendiri dan menjadi pahlawan, tetapi dia bahkan tidak bisa menjalani kehidupan yang kaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengkhawatirkan ayam-ayam ini setiap hari dan menghabiskan hidupnya dalam kemiskinan, sebelum akhirnya mati karena penyakit atau kelaparan. Rasa sakit itu hampir membuatnya menangis. Kesedihan samar terdeteksi. Sistem fusi super sedang aktif. Aktivasi berhasil. Tuan rumah telah memperoleh kemampuan untuk menggabungkan semua hal dan meningkatkan kualitasnya. Binatang ajaib, biji, koin emas, sihir, kemampuan. Sistem hanya dibatasi oleh imajinasi tuan rumah. Mungkinkah itu sentuhan Midas yang legendaris? Dikabarkan bahwa setiap transmigrator akan menerima berkah dari surga dan ternyata itu benar. Watson tercengang. Tiba-tiba dia merasakan pesan yang tidak dapat dijelaskan memasuki pikirannya, dan sederet kata-kata kecil yang bersinar melayang di atas kepala ayam di depannya. Tunduk pada sekering, ayam biasa. Kemampuan, bertelur sehari setelah fusi. Kecepatan produksi dan kualitas telur akan meningkat. Peningkatan kecepatan produksi. Mata Watson berbinar. Ayam biasa biasanya hanya bertelur 1 telur setiap hari, atau paling banyak 2. Ada lebih dari 1000 ekor ayam di peternakan ayam itu saat itu. Selama mereka masing-masing bertelur setiap hari, aset keluarga itu akan berlipat ganda. Dia menjadi bersemangat memikirkannya, jadi ketika sistem bertanya, apakah target fusi yang cocok telah terdeteksi dan apakah siap untuk menyatu, dia langsung setuju. Memulai fusi. Wuss. Dengan suara lembut, cahaya putih tiba-tiba muncul di 2 ekor ayam yang sedang makan di depannya dan mereka bertabrakan, mengubah mereka menjadi seekor ayam betina yang beberapa kali lebih besar. Ia mendekati kakinya dan menggosokkan kepalanya dengan penuh kasih sayang padanya. Fusi berhasil. Objek yang menyatu berubah menjadi Hen King. Kemampuan, bertelur 2 telur lezat setiap hari. Semua makhluk yang telah menyatu dengan sistem akan 100% patuh padanya. Tidak hanya tingkat produksi, Hen King, itu meningkat, rasa telurnya juga meningkat. Watson menundukkan kepalanya dan mengusap kepala ayam besar itu. Ia melihat sekeliling dan tiba-tiba mendapat ide yang berani. Jika menggabungkan 2 ekor ayam dapat membawa perubahan besar, apa yang akan terjadi jika ia menggabungkan semua ayam yang ada? Ledakan. Watson mewujudkan pikirannya menjadi tindakan, dan semua ayam di peternakan ayam itu bersinar terang pada saat itu. Mereka berubah menjadi bola cahaya berwarna-warni yang besar tepat di depan matanya dan mengeluarkan suara samar seperti 100 ekor ayam. "Selamat, tuan rumah."
Anda telah berhasil menggabungkan 1080 ayam betina. Anda telah memperoleh binatang ajaib tingkat emas, ayam wangi pentakolor. Setelah pemberitahuan sistem, bola cahaya besar di depan Watson pecah untuk mengungkapkan apa yang terjadi di dalam. Seekor ayam betina yang tingginya lebih dari 1 meter dan ditutupi bulu berwarna-warni berjalan keluar. Setiap bulunya cerah dan berwarna-warni, seolah-olah terbakar oleh api, dan ada mahkota emas di kepalanya. Begitu melangkah, aroma manis tercium di udara dan seluruh tubuh Watson terasa nyaman setelah menghirupnya. Seluruh peternakan ayam tampaknya dihiasi oleh penampilan ayam berwarna-warni itu. Ayam wangi pentakolor, benarkah? Watson berkedip tidak percaya. Baru beberapa hari sejak dia bertransmigrasi ke dunia ini, tetapi dia sudah mengerti banyak tentang tempat itu. Misalnya, ada prajurit yang menguasai aura tempur yang kuat, penyihir yang dapat mengendalikan elemen magis, dan binatang ajaib kuat yang hidup di luar tempat tinggal manusia. Baik manusia maupun binatang ajaib, semuanya berbagi sistem kekuatan berjenjang. Dari yang terlemah hingga yang terkuat, mereka adalah besi, perunggu, perak, emas, platina, berlian, cahaya bintang, dan penguasa. Ayam-ayam dari sebelumnya, termasuk Watson, bahkan tidak dapat dianggap sebagai peringkat besi. Mereka hanyalah manusia biasa dan ayam biasa. Ayam wangi pentawarna tidak memiliki banyak kekuatan meskipun merupakan binatang ajaib tingkat emas, tetapi efeknya yang tak terkalahkan cukup untuk mengimbangi yang lainnya. Seolah-olah untuk membuktikan kata-katanya, kata-kata kecil yang bersinar melayang di atas kepala ayam wangi pentawarna. Tergantung pada sekering, ayam wangi pentawarna, binatang ajaib tingkat emas. Kemampuan, menghasilkan 100 telur sehari dengan rasa yang tak tertahankan. Mengonsumsi 1 telur meningkatkan umur seseorang selama 1 tahun dan meningkatkan kekuatan seseorang hingga 100 kali. Efeknya melemah setelah konsumsi berulang. Kejadian itu adalah contoh utama dari kue yang jatuh dari langit. Watson tidak bisa menahan air liurnya. Siapa yang tidak ingin hidup beberapa tahun lagi? Telur ayam wangi pentakolor bahkan lebih dibesar-besarkan daripada yang diisukan. Selama dia terus mengonsumsinya, dia bisa berubah menjadi Hercules dalam beberapa bulan. Mampu memiliki kekuatan beberapa ratus kati pada usia 10 tahun tidak terbayangkan, dan bahkan juara angkat beban di kehidupan sebelumnya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Selain dirinya sendiri, kebugaran fisik keluarganya juga dapat ditingkatkan sementara telur tambahan dapat dijual. Produksi 100 telur sehari lebih rendah dari sebelumnya, tetapi harganya menjadi jauh lebih tinggi. Telur ayam biasa hanya bernilai 1 koin tembaga, sedangkan telur ayam wangi pentakolor bernilai 1 koin emas. 1 koin emas setara dengan 100 koin perak, yang setara dengan 10.000 koin tembaga. Oleh karena itu, ayam wangi pentakolor tidak bertelur, tetapi emas. Watson sangat gembira sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk memeluk ayam wangi pentakolor dan menggigitnya. Karena kamu adalah hewan peliharaan pertama yang menyatu dan harapan seluruh keluarga, aku akan memanggilmu Kaisar Clark mulai sekarang. Raja ayam yang membuat mereka kaya setiap hari. Clark, Clark, Clark. Kaisar Clark melebarkan sayapnya dan mengangkat kepalanya untuk berteriak 2 kali. Suaranya sedikit mengguncang tanah, seperti guntur di hari yang cerah. Kemudian dia mengangkat pantatnya, dengan telur 5 warna terbang keluar satu demi satu sebelum mendarat di tanah. Mereka 2 kali lebih besar dari telur biasa dan memiliki pola yang sangat indah di sekelilingnya. Cangkang luarnya juga sangat keras, dan bukannya pecah saat terbentur, cangkang itu mengeluarkan suara berdenting logam, seperti sebuah karya seni. Tak lama kemudian, telur-telur menumpuk di belakang Kaisar Clark. Jumlahnya tepat 100. Begitu telur itu selesai, cangkang itu mengibaskan bulu-bulunya dan tergeletak di tanah dengan sedikit lesu. Watson tercengang. Ia pernah melihat ayam bertelur, tetapi ia belum pernah melihat ayam bertelur 100 butir sekaligus. Ia bertanya-tanya bagaimana tubuh sekecil itu bisa menampung telur sebanyak itu. Tanpa sadar ia mengambil satu dan memukulnya dengan tangannya. Cangkang telur, yang luar biasa keras, menjadi sangat rapuh di tangannya. Dalam sekejap, ia memecahkannya, dan cairan kuning keemasan yang agak menyilaukan mulai mengalir keluar. Mengabaikan fakta bahwa itu adalah telur mentah, Watson memperlebar retakannya, membuka mulutnya, dan menyeruput semua cairan telur itu. Cairan itu dingin di mulutnya dan memiliki rasa manis, tak terlukiskan, namun lesat. Perasaan hangat kemudian terwujud di anggota tubuh dan tulangnya. Pori-pori di tubuhnya terbuka,
dan kekuatan yang kuat mengalir melalui pembuluh darahnya. Watson dengan lembut menggulung celananya dan melihat otot betisnya yang jelas lebih tebal dari sebelumnya. Dia begitu gembira hingga dia benar-benar kehilangan kata-kata. Edward Gary bangkit dari tempat tidur. Teriakan ayam yang tiba-tiba membuatnya menggigil ketakutan. Apa itu? Edward menyingkirkan selimut untuk memperlihatkan dadanya yang berbulu dan melihat keluar dengan curiga dari jendela lantai 3. Sebagai seorang baron yang terpuruk dan terkenal di seluruh negeri, dia meratapi hidupnya yang menyedihkan dan kekurangan uang seperti biasa. Dia sudah akan membuat bayi lagi dengan istrinya tercinta Catherine. Tetapi takut setengah mati oleh suara yang menusuk telinga itu. Di sampingnya, Catherine berbalik dan tersenyum malas. Mungkin ada binatang ajaib yang memasuki desa. Bagaimana kalau kita keluar dan melihatnya? Meskipun usianya hampir 20-an, Catherine masih mempertahankan kecantikannya. Rambutnya yang sedikit ikal berwarna kastanya tersampir di bahunya, dan hampir tidak ada kerutan di wajahnya yang halus dan bersih. Lupakan saja, di tempat tinggalku yang rusak ini, tidak ada gandum di ladang dan tidak ada buah di pohon. Bagaimana mungkin itu bisa menarik binatang ajaib? Pasti ada anak yang berteriak. Ayo kita lanjutkan. Edward tertawa meremehkan dirinya sendiri. Menciptakan lebih banyak anak adalah hal yang dia butuhkan untuk membalikkan keadaan. Meskipun memiliki anak akan menghabiskan banyak uang, kemungkinan tetap ada bahwa dia bisa menciptakan anak dengan bakat yang tak tertandingi atau penampilan luar biasa yang menarik perhatian bangsawan tertentu. Reputasinya akan melambung ke langit jika itu terjadi. Tepat saat Edward hendak menarik diri ke dalam selimut, dia mendengar Watson berteriak dari luar. Ayah, Ibu, lihat di sini. Aku punya telur ayam wangi pentakolor. Kita kaya, ayam wangi pentakolor. Panas di hati Edward benar-benar padam. 1 jam kemudian, memang, itu terlihat seperti telur ayam wangi pentakolor. Edward mengenakan jubah putih pudar dan duduk di kepala meja makan. Di sampingnya adalah Catherine, yang mengenakan gaun panjang kasar dan memegang tangannya. Pada saat ini, mereka berdua sedang menatap telur 5 warna yang diletakkan di tengah meja. Scarlett, yang sedang berburu, serta Zeke dan Zenoah, yang pergi untuk menukar telur dengan mainan, semuanya bergegas kembali. Mereka duduk di samping Watson sesuai dengan usia mereka. Selain kakak laki-laki tertua dan kakak perempuan kedua mereka yang jauh dari rumah sepanjang tahun serta kakak laki-laki kelima dan kakak perempuan keenam mereka yang ada di rumah tetapi pada dasarnya tidak meninggalkan kamar mereka, seluruh keluarga sudah berkumpul di sana. Ini sangat indah. Desain pada telur ini terlihat seperti dicat dengan pewarna. Watson, di mana kamu mengambil telur ini? Ayam wangi pentakolor adalah yang paling langka di antara semua binatang ajaib tingkat emas. Karena kesulitan dalam pengembangbiakan dan kemampuan rendah untuk menghasilkan telur, serta fakta bahwa telur-telur itu dicintai oleh para bangsawan besar, hampir semuanya telah ditangkap. Selain Edward, bahkan Scarlett, Zeke, dan Zenoah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap kagum pada keberuntungan Watson. Nilai 1 telur setara dengan nilai yang dihasilkan oleh semua ayam mereka dalam 10 hari terakhir. Ahem, Edward adalah yang pertama bereaksi, berdeham sebelum berkata, Watson, karena kamu menemukan telur ini, kamu akan mendapat untung terlepas dari berapapun harganya akhirnya dijual. Ayah, aku tidak membawa telur ini kembali untuk dijual. Aku membawanya kembali untuk dimakan semua orang. Watson langsung menolaknya. Anak yang baik, aku mengerti rasa sakitmu, tetapi bagaimana kita bisa tahan memakan telur yang begitu berharga? Benar, Watson, telur hanya bisa dimakan sekali. Jika kita menukarnya dengan daging, itu akan cukup untuk kita makan selama beberapa hari. Scarlett mengikuti saran Edward. Meskipun Zeke dan Zenoah menelan ludah mereka mengendalikan diri. Sebagai anak bungsu dalam keluarga, Watson tahu bagaimana cara menghasilkan hal-hal baik untuk dibagikan, dan sangat memalukan bagi kakak-kakaknya untuk bersikap serakah. Ayah, kakak-kakak, dan adik-adik, kalian semua sangat baik. Apakah kalian pikir hanya ada 1 telur dari ayam wangi pentakolor ini? Kalian salah, ada lebih dari 90 telur seperti ini. Aku tidak membawanya, karena aku takut menjatuhkannya. Melihat wajah-wajah terkejut dan tercengang dari anggota keluarganya, Watson mengangkat alis. Bukan hanya telurnya, aku juga berhasil mendapatkan ayam wangi pentakolor. Ayam itu berkeliaran di peternakan ayam keluarga kami. Kalau kamu tidak percaya, aku akan membawamu ke sana untuk melihatnya sekarang.
Di dalam peternakan ayam yang besar, ayam wangi pentakolor berjalan dengan gagah berani, sesekali menundukkan kepalanya dan menggunakan cakarnya untuk meratakan tanah yang tidak rata. Itu jelas memperbaiki wilayahnya sendiri. Itu benar-benar ayam wangi pentakolor. Tapi di mana ayam-ayam lain di peternakan ayam? Edward menatap Kaisar Clark, yang setiap gerakannya mengandung kekuatan besar, dan sedikit tercengang. Sebelumnya ada 1000 ayam di peternakan ayam, jadi mungkinkah semuanya dimakan oleh binatang ajaib tingkat emas itu? Namun, tidak ada jejak darah atau tulang ayam yang tertinggal di tanah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Watson di meja makan, Edward segera membawa istri dan anak-anaknya ke peternakan ayam dan ingin melihatnya. Ayah, setelah ayam wangi pentakolor ini datang, semua ayam di peternakan ayam lari. Mereka pasti takut. Watson menggaruk kepalanya karena malu. Sistem itu sangat penting sehingga dia tidak berani menyebutkannya, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Mereka semua kabur. Edward awalnya enggan, tetapi dia bisa menerimanya karena nilai ayam wangi pentakolor itu 100 kali lebih berharga daripada 1000 ayam betina. Dia berkata, baiklah. Legenda mengatakan bahwa binatang ajaib yang kuat memiliki kecenderungan teritorial yang sangat kuat. Ayam wangi pentakolor ini sangat sombong dan mungkin tidak membiarkan ayam biasa hidup bersamanya. Tuhan memberkati kita dan memberi kita keberuntungan untuk bertemu dengannya. Yang penting adalah dia tidak kabur. Edward merasa lebih senang daripada enggan. Ayam wangi pentakolor itu menghasilkan telur yang nilainya setara dengan emas, dan selama ayam itu tinggal di rumah, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Edward memutuskan untuk berhemat selama periode mendatang. Dia akan menyimpan sisa daging di rumah untuk ayam itu, dan setelah bertelur cukup banyak, dia akan menjualnya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ayam ini terlihat sangat gemuk dan lesat. Mari kita rebus nanti. Kakak ketujuh Watson, Scarlett, menempelkan jarinya di bibir merah mudanya dan tak kuasa menahan air liur. Ekspresi Edward membeku. Bagaimanapun, dia masih anak-anak dan yang dia tahu hanyalah cara makan. Hatinya akan hancur jika dia memakan binatang ajaib yang begitu berharga. Kakak ketujuh yang bodoh, bagaimana mungkin kau bisa memakan ayam yang begitu berharga? Zeke dan Zenoa berkata serempak. Edward berpikir dalam hati, anak ketiga dan keempatku masih yang paling berakal sehat. Si kembar kemudian berkata dengan suara lebih keras, kita harus menjualnya. Mungkin kita bisa menukarnya dengan pertanian besar yang penuh dengan ketapel dan kelereng kaca yang tak terhitung jumlahnya. Edward yang tercengang menjadi sangat marah hingga tubuhnya menjadi tidak stabil. Untungnya, Catherine berhasil menolongnya tepat waktu. Bagaimana dia bisa menjadi ayah dari anak-anak yang boros seperti itu? Yang satu ingin makan sementara dua lainnya ingin bermain. Apakah sesulit itu untuk menjadi sedikit lebih berpikiran bisnis? Saudara-saudara, saudari-saudari, kita tidak bisa menjual ayam ini. Kita hanya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan memeliharanya dan membuatnya bertelur. Ayam wangi pentakolor dapat bertelur 100 butir setiap hari. Jika Anda mengonversinya menjadi uang, itu adalah 100 koin emas. Setelah kita kurangi pakan ayam dan konsumsi harian kita bisa mendapatkan beberapa lusin koin emas. Kita akan bisa mendapatkan beberapa ribu koin emas dalam setahun, Watson menjelaskan sambil tersenyum. Bahkan pemilik peternakan besar yang terkenal di sekitarnya jarang bisa mendapatkan koin emas sebanyak itu. Watson masih yang paling masuk akal. Edward tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk setelah akhirnya mendengar alasannya. Di usianya yang baru 10 tahun itu, Watson adalah anak bungsunya, yang awalnya tidak terlalu diperhatikannya. Anak ketujuhnya, Scarlett, tahu cara memanah dan sesekali pergi berburu. Si kembar Zeke dan Zenoa cerdas dan tahu cara menukar barang-barang keluarga mereka dengan beberapa pernak-pernik, jadi mereka berpotensi menjadi pedagang. Watson adalah orang yang tampak membosankan sejak dia masih muda dan tampaknya tidak tahu apa-apa. Namun, pada saat itu, tampaknya putra bungsu ini adalah yang benar-benar luar biasa. Selain itu, dia beruntung telah bertemu dengan ayam wangi pentakolor, jadi peternakan ayam akan diserahkan kepadanya untuk dikelola di masa depan. Kakak ke-8, kami mengerti apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kita akan menjaga ayam harum warna-warni ini? Kita tidak bisa berhenti jika dia ingin berlari. Jangan bilang kita harus mengikatnya. Kita juga tidak pernah memelihara binatang ajaib yang begitu berharga, jadi bagaimana jika dia mati? Zeke memiringkan kepalanya dan memiliki ekspresi ragu.
Kata-kata ini menyiram antusiasme Edward seperti air es. Zeke benar, bahkan jika ayam wangi pentakolor adalah binatang ajaib tingkat emas yang paling lemah, ia bukanlah sesuatu yang dapat dikendalikan oleh tali. Bagaimana mereka bisa menghentikannya jika ia ingin pergi? Terlebih lagi, jika mereka gagal melayaninya dengan baik dan ayam wangi pentakolor mati, tidak ada tempat lain yang bisa mereka datangi untuk menangis. Jangan khawatir, semuanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan ayam wangi pentakolor ini, tetapi ia sangat dekat denganku. Ia tidak akan lari. Watson memasang ekspresi malu-malu. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Kemarilah, Kaisar Clark." Ayam wangi pentakolor, yang beberapa saat lalu memiliki ekspresi bangga di wajahnya dan sedang menendang batu, mengepakkan sayapnya dalam sekejap dan berlari menuju kaki Watson. Ia mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang dan mengeluarkan serangkaian suara klak untuk menjilat. Itu, Edward dan yang lainnya saling bertukar pandang kaget. Bagaimana bisa seekor binatang ajaib tingkat emas yang begitu hebat bisa seperti ini? Ayam ini bernama Kaisar Clark. Nama yang aneh. Setelah melihat ayam itu sangat dekat dengan Watson, Scarlett tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat. "Kemarilah, Kaisar Clark." Kaisar Clark memutar matanya ke arahnya, lalu mengangkat cakarnya dan menghentakkan kakinya ke tanah, langsung menciptakan parit sedalam setengah meter. Itu adalah peringatan yang jelas bagi semua orang untuk tidak mendekat, dan Scarlett sangat takut sehingga dia mundur dengan wajah pucat. "Kaisar Clark, ini saudara ketujuhku, Scarlett. Kamu harus lebih sopan padanya di masa depan. Kalau tidak, aku akan menghukummu dengan tidak memberimu makan." Watson menendang Kaisar Clark, lalu berbalik untuk mendapati ayah dan saudara-saudaranya menatapnya seolah-olah dia adalah monster. Bibirnya berkedut. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" "Baiklah, bukankah kita harus kembali setelah melihat ayam wangi pentakolor? Ini hampir tengah hari. Apakah kalian akan memakan telur ayam itu atau tidak?" "Ya, tentu saja." Edward adalah orang pertama yang bereaksi. Dengan lambaian tangannya, ia segera mengambil keputusan dan memutuskan bahwa ia harus menyerahkan peternakan ayam itu kepada Watson. Setengah jam kemudian, semua orang duduk mengelilingi meja makan kayu, dan ibu mereka Catherine membagikan telur-telur itu, masing-masing satu. Hati-hati jangan sampai kalian terbakar. Telur-telur besar berwarna itu diletakkan di depan semua orang dan mengeluarkan panas karena baru saja direbus. Watson mengambil garpu dan memecahkan kulit telur itu. Ia kemudian menggunakan pisau kecil untuk membelah putih telur yang berwarna-warni itu. Cairan keemasan langsung mengalir keluar dari telur itu, memancarkan cahaya lembut seperti matahari pagi. Aroma yang khas menyerbu indera semua orang dan memenuhi seluruh ruangan. Baunya sangat harum. Karena tidak dapat menahannya lagi, Watson mengambil telur yang sudah dipotong itu dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia sudah memakan satu telur sebelumnya dan itu adalah telur keduanya hari itu. Rasanya lebih enak karena sudah matang, dan ada aroma krim begitu masuk ke mulutnya. Rasanya bahkan lebih lezat daripada daging, dan tidak mengherankan jika para bangsawan besar itu berebut seperti orang gila hanya untuk memakan ayam wangi pentakolor. Yang lain makan dengan cara yang sangat tidak teratur dibandingkan dengannya. Pipi Scarlett menggembung dan dia menjilati jarinya, bergumam dengan suara teredam, "Wow, bahkan telurnya terasa enak. Aku ingin tahu seperti apa rasa ayamnya sendiri." Zeke dan Zenoa memperebutkannya, berkata, "Berikan aku sedikit milikmu, hanya satu gigitan." Edward memasukkan telur itu ke dalam mulutnya dengan wajah serius, lalu mengulurkan tangannya ke arah istrinya Catherine, yang menepisnya dengan enggan. Dia tersenyum canggung, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ahem, yang tertua dan yang kedua tidak ada di rumah, sementara yang kelima dan keenam tinggal di kamar. Ini untuk mereka, jangan punya pikiran lain." Melihat kecurigaan Catherine padanya, Edward mengubah topik pembicaraan, "Aku benar-benar bukan orang yang rakus, percayalah padaku." "Baiklah, lupakan saja, karena semua orang ada di sini, aku akan mengumumkan masalah yang sangat penting. Mulai hari ini dan seterusnya, peternakan ayam akan berada di bawah manajemen Watson. Telur yang dihasilkan akan dijual oleh saudara ketiga dan keempat di peternakan terdekat. Apakah semua orang keberatan?" Semua orang berjuang untuk memakan telur-telur itu, jadi tentu saja mereka tidak keberatan. Watson tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Ayah." Dia menatap matahari di luar, dengan sinar matahari bersinar hangat di tubuhnya.
Watson akhirnya melihat secercah cahaya setelah bertransmigrasi ke dunia itu beberapa hari yang lalu. Dengan ayam wangi pentakolor, ia percaya bahwa masa depan yang cerah ada di depannya dan ia sangat menantikannya. 3 hari telah berlalu sejak Watson menggabungkan ayam wangi pentakolor. Kondisi makanan keluarga membaik secara signifikan. Mereka biasanya hanya bisa minum sup daging seminggu sekali, tetapi sekarang mereka bisa makan telur yang rasanya lebih enak daripada daging. Bahkan saudara kelima Peter, yang sakit dan terus-menerus terbaring di tempat tidur, mau makan, dan saudara keenam Margaret, yang mengunci diri di kamarnya dan menghabiskan seluruh waktunya untuk membaca, meluangkan sebagian waktunya untuk datang beberapa kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Watson. Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan tentang ayahnya Edward dan ibunya Catherine, yang bekerja lebih keras untuk memiliki bayi setelah mereka makan dengan baik dan tubuh mereka memiliki kekuatan ekstra. Watson harus menahan erangan menyiksa mereka setiap malam. Selama beberapa hari itu, saudara ketujuhnya Scarlett tidak pergi berburu lagi. Dia telah ikut bersamanya untuk menjaga ayam wangi pentakolor. Di sisi lain, Watson harus waspada terhadap saudara perempuannya yang rakus. Jangan sampai dia membawa ayam untuk direbus saat dia tidak memperhatikan. Kakak tertua dan kedua kami tidak ada, jadi total. Ada 8 orang di rumah. Kami semua makan total 24 telur setiap hari. Saat ini, masih ada lebih dari 300 telur tersisa dari ayam wangi pentakolor. Sudah waktunya bagi saudara ketiga dan keempat untuk membawanya ke peternakan terdekat dan menjualnya, gumam Watson pada dirinya sendiri saat dia naik ke loteng di atap rumahnya. Loteng itu dipenuhi dengan berbagai barang dan buku yang dikumpulkan Edward. Ada 2 baris rak buku, dan buku-buku di atasnya tertutup debu. Di antaranya ada banyak sekali buku tentang kultivasi. Buku sangat berharga di dunia itu dan hanya bangsawan yang berhak mempelajarinya. Warga sipil biasa bahkan tidak mampu membelinya, apalagi membacanya. Watson pergi ke sana untuk mempelajari sihir. Di dunia dengan pedang dan sihir, kekuatan selalu dihormati. Jika dia tidak bisa menjadi lebih kuat, berita tentang ayam wangi pentakolor pasti akan membuat orang iri. Dia telah memakan lebih dari 10 telur dalam beberapa hari terakhir dan harapan hidupnya telah meningkat 10 tahun. Tinggi badannya juga sedikit meningkat dan tubuhnya telah mengembangkan otot meskipun tidak berolahraga. Akan sangat disayangkan jika dia tidak berkultivasi ketika tubuhnya telah menjadi begitu mampu. Wus, Watson berjalan ke loteng dan dengan hati-hati menutup pintu di belakangnya. Dia pergi ke rak buku dan mengambil sebuah buku berjudul Encyclopedia of Basic Magic, lalu meniup debu di atasnya. Sistem kultivasi di dunia ini terutama dibagi menjadi 4 jenis, yaitu prajurit, penyihir, pemanah, dan pendeta. Di antara mereka, kultivasi prajurit adalah yang paling mudah dan dapat dipelajari sendiri. Setelah menguasainya, tubuh akan menghasilkan kekuatan yang disebut aura tempur. Tubuh mereka dapat menahan pisau dan pedang, dan lambaian tangan dapat menghancurkan logam. Pelatihan untuk menjadi pemanah atau pendeta lebih sulit, membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka dalam membantu membuka bakat mereka. Pemanah perlu menandatangani kontrak dengan peri untuk mendapatkan kekuatan alam, sementara pendeta harus menerima kekuatan cahaya suci dengan pergi ke kuil dan meminta uskup agung untuk mengadakan upacara pencerahan surgawi. Semua itu dapat diselesaikan dengan uang, tetapi yang paling sulit untuk dikultivasikan adalah penyihir. Hanya mereka yang memiliki bakat untuk berkomunikasi dengan elemen sihir yang dapat mempelajarinya, dan orang-orang seperti itu berjumlah 1 dari 10.000. Namun, penyihir juga menjadi yang terkuat setelah berkultivasi. Penyihir yang kuat dapat menghancurkan dunia dan dapat mengalahkan 10 prajurit dengan pangkat yang sama dengan penyihir. Satu-satunya kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk melantunkan mantra, yang merupakan kerugian dalam pertempuran jarak dekat. Jika aku ingin mempelajari ilmu sihir, hal pertama yang harus kulakukan adalah memeriksa apakah aku punya bakat untuk ilmu sihir. Tidak ada seorang pun di keluargaku yang bisa melakukannya selain kakak perempuanku yang kedua. Aku ingin tahu apakah aku bisa melakukannya. Watson membuka ensiklopedia ilmu sihir dasar. Edward memiliki 8 orang anak, dan hanya anak keduanya yang punya bakat untuk ilmu sihir tipe air. Dia meninggalkan rumah untuk belajar di masa kecilnya, dan selama dia menjadi penyihir yang kuat, dia bahkan bisa memperoleh status yang lebih tinggi dari seorang baron selain mewarisi bisnis keluarga. Ketika bakat kakak perempuannya yang kedua terdeteksi, keluarga itu mengadakan pesta yang telah lama ditunggu-tunggu dan merayakannya selama 3 hari.
Edward memulai sesi pembuatan anak dengan harapan akan ada anak lain yang punya bakat untuk ilmu sihir di keluarga itu. Sayangnya, bakat bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh begitu saja karena seseorang menginginkannya. Setiap anak di keluarga itu telah diuji sejak lahir. Watson telah diuji sebelumnya dan dia terbukti tidak punya bakat, tetapi bakat sihir berhubungan dengan jiwa seseorang. Karena dia adalah seorang transmigrator yang jiwanya tidak berasal dari dunia itu, dia bertanya-tanya apakah ada perubahan. Dia bertindak berdasarkan pikirannya. Sebuah lingkaran sihir yang disebut lingkaran pengujian tercatat di halaman pertama ensiklopedia sihir dasar. Lingkaran itu secara khusus digunakan untuk menguji apakah seseorang memiliki bakat. Watson mengeluarkan pisau yang telah dia persiapkan sebelumnya dan berbaring di tanah, di mana dia menghabiskan setengah hari menggambar pola besar sesuai dengan gambar di buku. Bentuknya oval, dengan matahari dan bulan di bagian atas dan bawah. Simbol itu melambangkan cahaya dan kegelapan, dua elemen sihir yang paling kuat. Di sisi kiri dan kanan ada 4 simbol sihir, tanah, api, air, dan udara. Semuanya membentuk 6 elemen sihir dasar yang membentuk dunia. Berdiri di tengah lingkaran, Watson diam-diam melantunkan mantra yang tercatat di buku, cahaya menerangi dunia, kegelapan menyelimuti bumi, dan kekuatan keempat elemen menanggung beban semuanya. Iman akan dipersembahkan kepada Tuhan yang elemental, dan padaku keajaiban akan dianugerahkan. Mantra itu menghilang, dan loteng kecil itu mulai berguncang. Titik-titik cahaya samar muncul di udara seperti kunang-kunang, dan berkedip-kedip seolah-olah langit dan bumi bernapas. Semua titik cahaya itu mulai mengelilingi tubuh Watson, berubah menjadi biru dan mengalir ke sisi kanan lingkaran sihir. Sebuah simbol yang dibentuk oleh 3 garis berbentuk gelombang memancarkan suara lautan yang bergolak. Hujan tidak turun, tetapi lantai menjadi basah, dan tubuh Watson bahkan memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Aku benar-benar memiliki bakat sihir. Watson terkejut karena senang. Salah satu dari 6 simbol elemen lingkaran sihir yang menyala mewakili bakat sihir. Semakin terang cahayanya, semakin kuat bakatnya. Bakat sihirnya adalah air. Meskipun bakatnya bukan cahaya dan kegelapan yang terkuat, simbol air tampak cukup terang. Kualitas seperti itu hanya dapat ditemukan pada 1 dari 100 penyihir. Karena dia telah menguji bakatnya, Watson siap untuk segera mempelajari sihir. Dia membalik buku di tangannya ke bab tentang sihir air. Watson melirik 2 mantra tingkat besi yang tercatat di dalamnya. Buku itu hanya memiliki mantra tingkat besi meskipun Edward menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Buku sihir dengan mantra tingkat yang lebih tinggi sulit ditemukan, jadi dapat dikatakan bahwa profesi penyihir adalah profesi yang menghabiskan uang. 2 mantra elemen air adalah mantra gerimis. Setelah dilemparkan, hujan gerimis dapat ditaburkan dari ujung jari seseorang untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Mantra bola air, mengembunkan air menjadi bola seukuran kepalan tangan, dengan jangkauan target 100 meter. Watson mempelajari kedua mantra itu hanya dengan beberapa kali melihat, mungkin karena ia memiliki bakat yang bagus. Mantra gerimis. Menurut buku itu, Watson memobilisasi elemen-elemen sihir dan merasakan sungai panjang mengalir di tubuhnya, berkumpul di tangan kanannya. Pada saat itu, telapak tangannya telah berubah menjadi kepala penyiram dan kelima jarinya adalah penyiram. Tetes-tetes air menetes dari jari-jarinya dan mendarat di tanah, memenuhi udara dengan kesegaran. Selanjutnya, ia mencoba mantra bola air. Sebuah bola kristal air seukuran kepalan tangan berkumpul di tangannya. Dengan lambaian, bola itu mendarat di dinding beberapa meter jauhnya, meninggalkan genangan air di atasnya dan menyebabkan dinding berguncang. Tidak buruk, Watson mencobanya beberapa kali lagi dan merasakan tubuhnya melemah. Ia duduk di tanah dengan wajah pucat. Mantra gerimis tampaknya tidak begitu mematikan, sedangkan mantra bola air memiliki kekuatan sekitar 100 kati, yang hampir tidak cukup untuk menjatuhkan orang dewasa. Kekecewaan segera menyusul setelah kegembiraan awalnya. Itu adalah mantra tingkat besi. Itu mudah dipelajari, tetapi tidak terlalu kuat. Buku-buku sihir dengan mantra tingkat tinggi hanya tersedia di kota-kota besar, dan pasti sangat sulit untuk menemukannya. Jika tidak demikian, saudara perempuan keduaku tidak akan meninggalkan rumah tanpa kembali selama bertahun-tahun. Apakah aku ditakdirkan untuk tidak menjadi penyihir yang kuat dalam jangka pendek? Jangan khawatir, Tuan. Sistem ini dapat menggabungkan semua hal, jadi sistem ini juga menggabungkan mantra dan meningkatkan kualitasnya.
Beban kalian akan dibagi. Saat itulah suara sistem bergema di telinganya. Wajah Watson dipenuhi dengan kegembiraan. Tentu saja, bagaimana dia bisa melupakannya? Menggabungkan dua mantra tingkat besi yang berbeda akan menciptakan mantra tingkat perunggu. Target penggabungan yang cocok telah terdeteksi. Apakah Master ingin menggabungkannya? Apakah kamu perlu bertanya? Gabungkan saja, tentu saja. Begitu suara Watson jatuh, pengetahuan yang berkaitan dengan mantra gerimis dan mantra bola air tiba-tiba bergabung dalam benaknya dan berubah menjadi mantra baru. Selamat, Master. Anda telah berhasil menggabungkan mantra tingkat besi Drizzle dan Water Ball untuk menciptakan mantra tingkat perunggu Thunderstorm. Mengikuti pemberitahuan sistem, Watson membuka tangannya. Cahaya biru langit yang menyilaukan mengembun menjadi bola-bola air seukuran kepalan tangan. Jumlahnya lebih dari 100, menutupi seluruh loteng dengan rapat. Setiap bola air sebanding dengan mantra bola air sebelumnya dan uap air terhubung untuk membentuk lapisan awan tebal. Watson berdiri di antara awan-awan dengan terkejut dan mengingat pengetahuan itu dalam benaknya. Mantra tingkat perunggu, Thunderstorm, memanggil lapisan awan dan menghasilkan hujan dalam area maksimum 100 meter persegi. Jika mantra tingkat besi dikatakan sederhana dan tubuh seseorang hanya dapat berkomunikasi dengan elemen-elemen, maka mantra tingkat perunggu dianggap telah mencapai tingkat lanjut. Seorang penyihir yang menguasai tingkat sihir tertentu akan digolongkan menurut tingkat itu, dan ada perbedaan kekuatan lebih dari 10 kali lipat antara penyihir tingkat besi dan tingkat perunggu. Misalnya, mantra tingkat perunggu yang dikuasainya masih memiliki efek mantra gerimis, tetapi tetesan air aslinya telah mengembang menjadi bola-bola air. Begitu jatuh, itu setara dengan ratusan bola air yang menghantam tanah pada saat yang sama. Mereka memelihara segalanya dan memiliki kekuatan penghancur pada saat yang sama. Watson tidak menyangka mantra itu akan berubah drastis setelah penggabungan. Sebelum dia bisa membatalkannya, bola-bola air yang mengambang di sekitarnya jatuh menimpanya pada saat yang sama, seolah-olah langit runtuh dalam sekejap. Ledakan. Dengan suara teredam, ratusan bola air bergabung menjadi air terjun dan menyapu lantai, memecahkan pintu loteng dan jendela. Di dekat jendela, dinding yang terbuat dari lumpur dan kayu runtuh dengan retakan. Sebuah sungai selebar beberapa meter keluar dari dinding dan menyembur keluar, sementara pelangi panjang muncul di luar rumah. Watson berdiri di loteng dan menyaksikan puing-puing di rumah itu hanyut. Bahkan dua rak buku di sudut jatuh ke tanah dan semua buku basah kuyup, membuatnya tercengang. Kemudian, ia tersadar kembali dan segera mengangkat rak buku untuk menyelamatkan buku-buku yang basah kuyup. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Hari ini tidak hujan. Mengapa atapnya bocor? Seruan terdengar dari lantai bawah. Dipimpin oleh Edward dan Catherine, Scarlett, Zeke, dan Zenoah mengikuti dari belakang. Mereka bergegas ke loteng hanya untuk melihat panel pintu yang jatuh dan dinding yang setengah runtuh di belakang Watson. Langit biru terlihat jelas dan mereka semua tercengang. Apa kau mandi di lantai atas, Watson? Apa pipa airnya meledak? Tanya kedua saudaranya. Yah, aku, Watson tersenyum malu dan menyembunyikan buku sihir di balik punggungnya. Edward memperhatikan gerakan Watson dan melihat formasi sihir terukir di tanah. Matanya langsung berbinar. Watson, apakah kau diam-diam belajar sihir? Belajar sihir, mustahil. Ketika mereka mendengar itu, semua orang bereaksi lebih terkejut dibandingkan ketika mereka mengetahui bahwa Watson mandi di loteng. Bukankah kita pernah menguji Watson sebelumnya dan dia tidak memiliki bakat sihir? Catherine menggelengkan kepalanya dan merapikan kerah bajunya yang terbuka. Edward telah menepuk pipinya di lantai bawah, tetapi mereka terganggu oleh suara keras dari atas yang mengguncang seluruh rumah. Dia buru-buru mengenakan pakaiannya dan mengikuti Edward ke atas, dan pada saat itu, wajahnya masih merona merah. Saudara ketujuh Watson, Scarlett, berkata, itu benar. Selama ujian, persepsi saudara kedelapan tentang elemen sihir bahkan lebih lemah dariku. Sangat sulit bagi saudara kedelapan untuk mempelajari profesi kultivasi apapun, terutama penyihir. Mengabaikan yang lain, Edward berjalan ke sisi Watson dan menyekat tetesan di wajah putranya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan. Jangan sembunyikan lagi. Melihat dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, Watson menyerahkan buku sihir itu kepada Edward dan tersenyum malu. Hehe, aku membuatmu khawatir, ayah. Aku baru saja mempelajari buku ini dan secara tidak sengaja mempelajari dua mantra tingkat besi.
Hasilnya adalah keributan besar. Dia benar-benar mempelajari sihir. Edward melirik Watson dengan penuh arti. Dia tahu bahwa mantra yang tercatat dalam buku sihir ini sangat mendasar. Mantra tingkat besi belaka tidak akan pernah bisa membuat keributan sebesar itu, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut karena Watson enggan dan hanya mengucapkan beberapa kata pujian. Tuhan memberkati kita dengan penyihir kedua di keluarga kita. Kita akan makan enak nanti untuk merayakannya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Watson yang tidak berbakat berhasil mempelajari sihir, Edward terlalu malas untuk mengungkap inti dari acara yang menggembirakan seperti itu. Awalnya, ada begitu banyak anak dalam keluarga yang tidak memiliki harapan untuk mewarisi gelar bangsawan, kecuali anak kedua yang sedikit menjanjikan. Namun, sekarang ada dua penyihir dalam keluarga, dan gelar bangsawan mereka pasti akan dipertahankan. Bagaimanapun, memiliki dua penyihir dalam keluarga pada saat yang sama adalah sesuatu yang patut dirayakan, bahkan untuk beberapa bangsawan besar. Catherine juga bersemangat. Cepat, Zeke, Zenoa. Ambil telur ayam wangi pentakolor yang telah disimpan di peternakan ayam. Biarkan Watson makan 5 untuk makan siang, tidak 10. Baiklah, Ibu. Zeke dan Zenoa berbalik dan pergi dengan senyum di wajah mereka. Mereka sangat senang mengetahui bahwa saudara laki-laki mereka yang kedelapan memiliki bakat untuk mempelajari sihir. Scarlett adalah satu-satunya yang cemberut dengan tidak senang. Dia selalu sangat menyukai saudara laki-lakinya yang paling muda, dan karena mereka berdua sering berburu bersama, idenya adalah untuk melindungi saudaranya sebagai seorang kakak perempuan. Dia telah bekerja keras untuk menjadi pemanah tingkat besi, jadi bagaimana Watson tiba-tiba menjadi seorang penyihir? Bagaimana dia bisa melindungi saudaranya di masa depan? Setiap anggota keluarga memiliki pikiran mereka sendiri, dan setengah jam kemudian, Watson diundang ke tengah meja. Makan, dia melihat 10 telur ayam wangi pentakolor yang direbus di depannya. Dia ingin menangis tetapi air matanya tidak mau keluar. Yang lebih penting, Edward terus berkata, makan lebih banyak. Sekarang saatnya bagimu untuk tumbuh. Kamu perlu menyehatkan tubuhmu. Meskipun telurnya lezat, orang bisa dengan mudah merasa muak setelah memakannya terlalu banyak. Dia telah makan banyak telur dalam beberapa hari terakhir dan efeknya telah melemah secara signifikan. Awalnya, memakan 1 butir telur dapat memperpanjang umurnya hingga 1 tahun, tetapi sekarang dibutuhkan 10 butir telur untuk memperpanjangnya hingga durasi yang sama. Peningkatan pada tubuhnya tidak lagi signifikan. Tidak dapat menahan tatapan penuh harap dari orang tuanya, Watson hanya dapat mengambil pisau dan garpunya. 1 jam kemudian, Watson menyeka mulutnya dan berjalan keluar menuju ladang yang penuh dengan rumput liar. Ia telah memakan 10 butir telur berturut-turut, dan jika saja ia tidak dapat memakannya lagi, Edward tampak bersemangat untuk memberinya lebih banyak. Semua orang hanya memiliki 1 butir telur untuk dimakan, dan Scarlett bahkan tidak diberi 1 butir telur lagi. Setelah makan, Edward meminta Zeke dan Zenoa untuk menjual 200 butir telur ke sebuah peternakan di dekatnya. Mendapatkan uang merupakan hal yang tidak penting bagi tujuan utamanya, yaitu untuk ditukar dengan daging dan bihun yang lezat untuk menyehatkan tubuh Watson. Edward tampak memperlakukan Watson sebagai anak kesayangannya, setelah Watson menemukan ayam wangi pentakolor dan kemudian menjadi seorang penyihir. Watson tidak tahu bagaimana lagi membujuknya. Perutnya terasa sangat tidak nyaman, jadi ia pergi ke sana untuk berjalan-jalan. Lahan pertanian itu juga milik keluarganya dan luasnya mencapai 10 hektar. Karena jumlah anggota keluarganya sedikit dan tidak ada yang tahu cara bercocok tanam, lahan itu sudah lama ditinggalkan. Watson berpikir sejenak, karena dia telah mempelajari sihir, menggunakan sistem itu untuk menggabungkannya hanya akan membuatnya lebih kuat. Selain beternak ayam, dia harus menanam beberapa tanaman yang layak di sana. Karena sebelumnya dia tidak dapat melaksanakan mantra itu sepenuhnya di loteng, dia ingin merasakan seberapa kuat mantra gabungan tingkat perunggu itu. Dengan pikiran itu, Watson membuka lengannya dan melemparkan badai petir ke ladang kosong. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Ledakan, terdengar guntur di langit. Awan hitam yang membentang ratusan meter tiba-tiba berkumpul di langit biru cerah dan terjadilah kilatan petir. Bola-bola air biru seukuran kepalan tangan mulai turun satu demi satu, jatuh ke tanah seperti bola meriam dan menciptakan lubang yang dalam di ladang. Pemandangan itu dapat dilihat dengan jelas dalam radius beberapa kilometer. Para pekerja di pertanian terdekat mengangkat kepala mereka karena terkejut. Apa yang terjadi? Sepertinya akan turun hujan,
tetapi mengapa hanya turun di satu tempat? Ini pertama kalinya aku melihat hujan seberat kepalan tangan. Mungkin akan membunuhku jika jatuh di kepalaku. Di jalan lebar tidak jauh dari pertanian tempat Watson berada, 6 orang mengenakan baju besi dan memegang pedang panjang berjalan di sepanjang jalan. Pemimpinnya memiliki alis tebal, mata besar, dan tubuh yang kuat. Penampilannya 70% mirip dengan Watson, dan pedang besar di punggungnya setebal pintu. Vincent, jika kamu ingin menikahi putri kami, kamu harus menyiapkan hadiah pertunangan. Lord Lisset mengatakan bahwa itu harus 100 koin emas. Kurang dari itu dan dia tidak akan mengizinkanmu masuk. Sebuah suara sarkastik datang dari belakang. Pria yang tampak seperti Watson menoleh dan memperhatikan bahwa pembicara adalah seorang pria paruh baya dengan telinga runcing, pipi monyet, dan kumis stang. Dia memaksakan senyum dengan susah payah. Jangan khawatir, Kapten Wesley. Nenek moyang saya adalah bangsawan besar. Meskipun ayah saya meninggalkan keluarga dan sekarang hanya seorang baron miskin, keluarga itu masih memiliki sebidang tanah pertanian terlantar. Jika kita menjualnya bersama beberapa barang lain, kita seharusnya bisa mengumpulkan 100 koin emas. 7 hari. Apa? Sudah kubilang aku hanya akan memberimu 7 hari. Putri kita tidak hanya cantik, tetapi juga terpelajar. Mereka yang ingin menikahinya bisa mengantre dari satu pertanian ke pertanian lain. Kau hanya seorang prajurit tingkat besi yang masih rendah. Kaulah yang akan mendapatkan kemuliaan